Halo semua, dan dalam presentasi ini kelompok kami akan membahas topik tentang kombinasi peran dan penempatan kelompok pada meja bundar dengan pendekatan probabilitas dan statistika dasar. Kami akan menjelaskan bagaimana teori kombinasi hingga perhitungan mean dan variasi digunakan untuk menganalisis berbagai kemungkinan susunan dalam kelompok kecil. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Sofi Karoma dengan NIM 102032400038 dan ada partner-partner aku. Aku Raisa Nazara Bakis dengan NIM 102032400020. Halo, perkenalkan nama saya Fadlan Fauzan Argi Putra dengan NIM 102032400021. Oke, lanjut aja. Kita semua tuh tahu bahwa pembentukan kelompok belajar, kegiatan belajar atau kerja tim sering kali dilakukan secara acak. Tapi pernah nggak sih kita tuh mikir berapa banyak kemungkinan yang bisa terbentuk dari kombinasi peran dan posisi duduk? Disinilah peran probabilitas digunakan. Dalam kehidupan nyata, probabilitas membantu kita memahami semua kemungkinan dari suatu eksperimen, termasuk ketika kita menyusun kelompok kecil dengan peran tertentu dan menempatkannya di meja bundar. Di latar belakang ini ada poin-poinnya, yaitu probabilitas adalah ilmu tentang peluang kejadian. Eksperimennya adalah pembentukan kelompok kecil dan penempatan di meja bundar pada kasus yang kita bahas kali ini. Terus tujuannya itu untuk menerapkan kombinasi ruang sampel dan fungsi peluang. Lanjut. Dari situlah muncul beberapa pertanyaan utama yang ingin kita jawab lewat proyek ini, yaitu bagaimana kombinasi kelompok dari 3 orang, berapa kemungkinan posisi duduk di meja bundar, dan berapa peluang setiap susunan peran dan posisi. Apakah semua kombinasi itu dianggap punya peluang yang sama? Lanjut. Jadi, tujuan dari analisis kombinasi peran dan penempatan kelompok pada meja bundar ini untuk menerapkan konsep kombinasi dan peluang untuk menghitung ruang sampel dan kemungkinan posisi dan menentukan fungsi peluang, mean, dan varians. Lanjut. Untuk Oke. definisi eksperimen, 3 orang dijadikan satu kelompok. Perannya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan untuk menempatkan posisi duduk dan duduk melingkar. Untuk ruang sampelnya, kombinasi peran ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 3 orang, jadi ada 6 cara. Lalu yang kedua memiliki 2 posisi duduk setiap kelompok. Misal, sekretaris di kiri, ketua di tengah,
bendahara di kanan, atau bendahara di kiri, ketua di tengah, sekretaris di kanan. Sehingga bentuk tiga kelompok sama dengan jadi 2 pangkat 3. Jadi ada 8 cara. Untuk langkah ketiga, penempatan kelompok di meja bundar. Dengan rumus 3 dikurang 1 faktorial sama dengan ada 2 cara. Jadi total kombinasinya 6 dikali 8 dikali 2 sama dengan 96. Nah, untuk kejadian yang diamatinya, eh, dalam eksperimen ini seluruh kombinasi yang mungkin dari pembagian peran, posisi duduk di tiap kelompok, dan penempatan kelompok secara melingkar. Jadi fokus kami adalah menghitung semua kemungkinan dari kombinasi tersebut. Di perannya juga ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk ubah acak, kami gunakan jumlah suruh susunan yang mungkin terbentuk dari gabungan peran, posisi duduk, dan posisi kelompok di meja bundar. Jadi setiap kombinasi dianggap sebagai satu nilai perubahan acak. Karena setiap kombinasi ini memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Maka perubahan untuk acaknya mengikuti distribusi seragam. Total kombinasi yang kami temukan ada 576 susunan yang mungkin. Unmute dulu, Safi. Sorry. Oke, lanjut aja ke penjelasan main dan variasi. Setelah seluruh kombinasi dihitung dan didapat totalnya, kita juga melakukan analisis statistik dasar berupa mean atau rata-rata dan variasi yaitu varian. Karena distribusi peluangnya dianggap seragam atau merata, maka kita anggap semua susunan punya peluang yang sama besar. Men dalam konteks ini menunjukkan rata-rata nilai peluang dari semua kombinasi yang mungkin, sedangkan variasi menunjukkan seberapa tersebar nilai-nilai peluang itu dari rata-ratanya. Nah, kalau dalam kasus kita ini didapati mean-nya itu ada hasil 288,5 dan variansinya itu 27,6 sekian. Nah, semakin kecil variasinya, artinya peluang tiap kombinasi hampir sama besar. Ini menunjukkan bahwa sistemnya adil dan tidak bias. Rai di unmute. Untuk kesimpulannya,
Kami menggunakan konsep kombinasi dan permutasi. Kami menemukan ada 576 susunan yang mungkin dari pembagian peran, posisi duduk, dan penempatan kelompok. Ini menunjukkan bahwa probabilitas sangat berguna untuk menganalisis berbagai kemungkinan dalam pengelompokan dan penataan posisi. Dan ini relevan banget untuk mensimulasikan struktur organisasi skala kecil atau mini. Unmute dulu. Sorry, sorry. Oke. Jadi dari eksperimen ini kita bisa lihat bahwa probabilitas bukan cuma tentang angka, tapi bisa bantu kita memahami struktur dalam kelompok. Total kombinasi yang kita pahami yang mungkin ulang ya, maaf. Oke. Jadi dari eksperimen ini kita bisa lihat bahwa probabilitas itu bukan cuma angka, tapi bisa bantu kita pahami struktur dalam kelompok. Total kombinasi yang mungkin mencapai 576 susunan pada kasus yang sedang kita bahas ini, dan itu bisa digunakan dalam simulasi struktur organisasi kecil atau rotasi peran. Terakhir, konsep seperti kombinasi, peluang, dan analisis mean dan variasi ternyata relevan banget buat menyusun kelompok secara efisien dan adil. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye.